Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Antini Ananda. Saya dari kelompok 6, ingin membahas tentang hubungan sosial budaya dengan penyakit tidak menular. Dan anggota kelompok saya, Perkenalkan, nama saya Cici Anggraini. Dengan nomor BP 2511 21381. Perkenalkan, nama saya Ratu Batra Barbarosa dengan BP 2511 213029. Perkenalkan, nama saya Kaila Diva dengan BP 2511211001. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhana Divi Alhaura dengan BP 2035. sekian perkenalannya dan slide pertama penyakit jantung koroner yang akan dibahas oleh CC. Kepada CC dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner banyak dipengaruhi kebiasaan makan dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Konsumsi gorengan, santan, jeroan, dan makanan cepat saji sudah menjadi bagian dari budaya makan sehari-hari. Selain itu, dalam interaksi sosial seperti saat nongkrong atau acara keluarga, aktivitas fisik yang rendah dan anggapan bahwa pemeriksaan kesehatan tidak perlu dilakukan sebelum muncul keluhan semakin meningkatkan risiko. Kombinasi budaya, makan berlemak, dan kebiasaan merokok mempercepat terjadinya penyempitan pembuluh darah yang memicu PJK. Yang kedua, em, itu ada stroke. Stroke berkaitan erat dengan hipertensi dan banyak kebiasaan sosial masyarakat mendorong tingginya tekanan darah. Konsumsi garam berlebihan dari ikan asin, kerupuk, mie instan, hingga bumbu kemasan sudah melekat dalam pola makan harian. Merokok juga masih menjadi bagian dari identitas sosial laki-laki di banyak daerah. Banyak orang yang lebih percaya pada obat herbal atau menunggu gejala muncul sehingga tekanan darah tinggi tidak terkontrol selama bertahun-tahun dan berujung stroke. Lalu setelah itu ada PPOK, sebagian besar dipicu oleh paparan asap. Dan faktor ini sangat berkaitan dengan budaya setempat. Merokok terbuka di ruangan keluarga, warung, maupun tempat kerja masih dianggap wajar. Di pedesaan, penggunaan tungku kayu dan dapur tanpa ventilasi menciptakan paparan asap yang terus-menerus, terutama pada perempuan. Pembakaran sampah dan paparan debu pekerjaan seperti bengkel juga memperparah risiko. Kebiasaan ini menyebabkan iritasi dan kerusakan paru jangka panjang. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada CC. Selanjutnya, eh, eh, diabetes yang akan dijelaskan oleh Kaila. Kepada Kaila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diabetes. Nah, diabetes ini meningkat tajam seiring bergesernya budaya konsumsi masyarakat, seperti minuman manis, yaitu boba, kopi gula tinggi, dan es teh manis menjadi bagian dari gaya hidup. Acara keluarga sering mendorong makan berlebihan. Kemudian tidur larut karena penggunaan gadget dan pekerjaan sedentari membuat tubuh semakin tidak sensitif terhadap insulin. Semua faktor sosial budaya ini berkontribusi pada peningkatan gula darah jangka panjang. Nah, selanjutnya itu penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis muncul akibat hipertensi dan diabetes yang tidak terkontrol. Namun kebiasaan masyarakat juga berperan besar, seperti pola makan asin, konsumsi makanan kemasan, hingga penggunaan obat bebas seperti pereda nyeri. Sangat umum dilakukan tanpa pertimbangan risiko terhadap ginjal.
Selain itu, sebagian masyarakat masih mengonsumsi jamu atau herbal tertentu tanpa mengetahui efek sampingnya. Selanjutnya adalah kanker kolorektal. Kanker kolorektal ini sangat dipengaruhi oleh pola makan masyarakat modern seperti konsumsi daging merah, makanan olahan, dan makanan bakaran meningkat, sementara konsumsi sayur dan serat semakin menurun. Pola hidup kurang gerak juga memperburuk risiko. Semua kebiasaan ini menyebabkan peradangan usus dan perubahan mikrobiota yang berpotensi berkembang menjadi kanker. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kayla. Selanjutnya, kanker hati yang akan dijelaskan oleh Divya. Kepada Divya disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kanker hati. Umumnya kanker hati itu berkaitan dengan perilaku dan praktik sosial tertentu, seperti kebiasaan berbagi alat syukur ataupun menggunakan tato non steril yang dapat meningkatkan resiko hepatitis B dan C. Penyimpanan makanan yang kurang tepat juga dapat menyebabkan jamur yang dapat menghasilkan aflatoksin. Lalu, mengonsumsi alkohol juga merupakan faktor risiko yang penting walaupun tidak dominan di semua wilayah. Lalu selanjutnya ada kanker nasofaring. Kanker nasofaring sendiri biasanya dipicu oleh mengonsumsi makanan awetan seperti ikan asin serta paparan asap dapur atau paparan asap rokok. Di berbagai daerah, penggunaan dapur tradisional tanpa ventilasi masih sangat umum, sehingga paparan asap terjadi setiap hari terutama pada perempuan dan anak-anak. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Divya. Selanjutnya, kanker nasofaring yang akan dijelaskan oleh Ratu. Kepada Ratu disilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menjelaskan bagian saya. Yang pertama itu ada cedera luka bakar. Nah, di sini luka bakar banyak terjadi karena kebiasaan memasak menggunakan tungku tradisional, memanaskan air dalam panci besar, dan membakar sampah. Nah, aktivitas ini dianggap normal sehingga masyarakat seringkali abai terhadap keselamatan. Situasi rumah yang kurang aman juga meningkatkan risiko luka bakar terutama pada anak-anak. Nah, selanjutnya ada cedera luka tusuk. Nah, cedera ini sering muncul dalam aktivitas bertani, bertukang, atau pekerjaan rumah tangga. Nah, banyak orang bekerja tanpa alat pelindung diri dan alat tajam sering diletakkan di sembarangan. Pencahayaan rumah atau pekarangan yang minim juga membuat risiko terinjaknya benda tajam semakin tinggi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ratu. Selanjutnya, eh, cedera strain yang akan saya jelaskan. Cedera strain atau sprain, cedera otot dan ligamen terjadi akibat mengangkat beban dengan teknik tidak benar. Kerja fisik berat atau olahraga tanpa pemanasan. Budaya kerja yang mengandalkan tenaga fisik tanpa alat bantu dan kebiasaan olahraga spontan tanpa pemanasan membuat cedera ini sangat umum. Poinnya, teknik kerja salah, tidak pemanasan, dan beban fisik berlebihan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, BTM ini atau yang disebut dengan penyakit tidak menular sangat erat dengan faktor sosial budaya yang membentuk pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, penggunaan obat bebas, serta praktik sehari-hari di rumah. Dan tempat kerja. Hampir seluruh penyakit, mulai dari jantung, stroke, PPOK, diabetes, kanker, hingga cedera berkaitan dengan norma budaya yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.